Pertanyaan pertama ini tentang menunda pernikahan. Dari pertanyaan dari seorang hamba Allah, nomornya tidak terlalu jelas di sini. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana hukumnya menunda pernikahan padahal saya termasuk ke dalam keadaan orang yang mampu untuk menikah? Silakan dijawab dengan tegas, Ustadz, katanya di sini. Oh gitu. Ini sempat kita singgung di bahasan dosa besar kita ya, kalau masih ingat. Kan sekarang kita berada di serial dosa besar, yaitu menunda amal-amal saleh, di antaranya menunda pernikahan bagi orang yang tidak punya udzur. Ya. Kembali kita ingatkan saudaraku seiman, pernikahan dalam Islam itu tolok ukurnya adalah al-ba'ah. Kata Nabi SAW, ya ma'asyara syabab, man istata' minkumul ba'a fal yatazawwaj. Wahai sekalian anak-anak muda, siapa yang sudah mampu ba'ah, maka dia segera menikah. Fa inna aghaddu lil basar, karena dia akan lebih menjaga kesucian mata, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija'. Kalau yang belum mampu maka dia berpuasa, karena itu akan jadi tameng bagi dia. Pendapat yang kami pegangi dari makna ba'a dalam hadis ini adalah mampu melakukan interaksi biologis. Ada sebagian menerjemahkan dengan mampu secara finansial. Tapi kalau finansial berarti hanya ngerucut kepada laki-laki. Perempuan tidak ada kewajiban mampu finansial misalnya baru dia menikah. Maka kami cenderung dengan pendapat yang justru bukan finansial. Apalagi cukup banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah pernikahan tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Intinya seseorang itu sudah ba'ah, dia tinggal menikah. Apa itu ba'ah? Pendapat yang kami pegang adalah kemampuan melakukan interaksi biologis. Laki-laki itu sudah mau, ada gejolak dalam hatinya mau mengenal lawan jenisnya, dia juga sudah balik, maka dia merasa mampu untuk melakukan biologis dengan seorang wanita yang halal, dan otomatis kalau sperma sudah dituangkan ke rahim, akhirnya istrinya hamil, dia siap juga menjadi ayah, itu namanya ba'ah. Begitu juga wanita yang kalau dia sudah mampu melakukan hubungan biologis, dia sudah terfikir untuk interaksi dengan lawan jenisnya, kemudian dia siap menerima sperma dan hamil akhirnya menjadi status ibu, maka itu namanya ba'ah. Oleh karena itu kita lihat fenomena di masa Nabi SAW, sahabat banyak yang miskin tapi mereka menikah. Julaibib sangat miskin tapi menikah radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat Nabi, yang ada sahabat Nabi yang menikahi wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW di masjid, juga bukan orang yang mampu. Sampai Nabi suruh mencari besi saja yang dibengkokkan untuk jadi mahar, tidak mampu. Gitu kan? Berarti di sini kemampuannya adalah masalah itu. Kalau penanya di sini yang dimaksudkan adalah ba'a yang sedang kami maksudkan, maka dia menikah dan tidak boleh menunda. Terutama dia akan menjadi wajib bagi dia, ya. Dan dosa kalau dia tidak lakukan kalau sudah akan terjerumus pada perbuatan zina. Dia biarkan dirinya terus bergaul bebas, dia tahu dia akan berzina sana, berzina sini. Maka ini hukumnya haram dia kalau menunda pernikahan tersebut, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk maju? Silahkan melakukan pernikahan. Semua orang yang belum pernah menikah pasti khawatir. Ada keraguan dalam hatinya. Bisa nggak sih? Saya nanti bagaimana menghadapi pasangan saya yang baru. Apalagi kalau dia pakai tata cara ta'aruf islami. Tidak ada pacaran sebelumnya. Cuma datang nadhar syar'i, bertanya beberapa pertanyaan, menikah. Maka kenalannya nanti setelah akad nikah. Mertuanya pun orang yang baru. Keluarga istri atau keluarga suaminya orang yang baru. Maka poinnya adalah antum tidak mengambil sebuah prinsip dasar. Yang saya lakukan ini benar atau salah. Tolak ukurnya Islam. Selama yang kita kerjakan benar dalam Islam, selesai. Tidak usah ragu. Apapun sifatnya. Dan Allah mengatakan, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau berazam, bertekad, maksudnya mengerjakan satu perbuatan baik, tawakal. Silakan lakukan dan serahkan kepada Allah. Nanti juga akan cair sendiri. Nah, banyak orang-orang yang ditunggangi oleh syaitan kerasa khawatirnya itu. Oh, saya kalau nikah bisa nggak sih? Saya nanti bisa jalankan tugas sebagai suami nggak? Saya bisa menjadi istri nggak? Oh, mungkin dia bilang juga kadang-kadang syaitan bisikin kalau saya nikah saya nggak bebas lagi. Di sini bebas tanda kutip apa yang dia maksudkan? Padahal sebenarnya orang menikah bebas, nggak ada sesuatu yang jadi beban buat dia. Dia malah lebih baik lagi. Sekarang bedanya antara orang sudah nikah status istri dengan orang pacaran di luar sana. Yang lebih bebas orang yang sudah menikah tentunya. Mereka pergi jalan berdua, safar sama-sama, masuk hotel, interaksi biologis, sampai hamil pun tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Orang yang pacaran justru ketakutan. Jadi kalau dianggap ini tidak bebas, ini keliru. Saya waktu
diundang di salah satu podcast ditanya tentang masalah bagaimana kita menikah Ustaz dengan seseorang yang kita tidak kenal sebelumnya. Karena didengar ceramah kami menyampaikan udah ta'aruf itu kenalan yang sebenarnya setelah akad nikah. Lalu saya tanya kembali kepada pembawa acara, kebetulan beliau punya channel sendiri, lalu saya tanya kalau apa bedanya antara orang yang baru pacaran dengan orang yang baru menikah? Orang yang baru pacaran, baru kenalan nama, baru ganti nomor telepon. Bedanya apa ini dengan orang yang baru menikah? Sama saja. Ini masih malu-malu, ini masih baru mau banyak tanya, banyak mau tahu. Ini juga sama. Cuma di sini haram, di sini halal. Kenapa enggak ini aja langsung? Terus dia bilang, tapi kan nanti bagaimana kalau terjadi perceraian? Saya bilang itu kalau tidak, kenapa harus baru menikah sudah pikir cerai? Gitu. Belum tentu banyak orang yang sudah akad nikah nggak cerai. Berlanjut rumah tangga dia. Saya berumah tangga lebih dari 22 tahun. Tidak ada masalah alhamdulillah. Gitu kan. Berjalan saja. Jadi tidak ada hal yang harus dikhawatirkan sebenarnya belum terjadi. Ini juga bisikan syaitan ya. Nanti kalau pergi jihad bagaimana kalau tangan saya putus kena sabetan pedang musuh. Belum diserang musuh. Hah? Kenapa sudah putus asa duluan? Belum tentu tangan antum dipotong. Mungkin antum yang potong tangan musuh bisa saja. Kan gitu. Belum memulai usaha. Saya bisa nggak ya? Belum memulai ya. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan jarib ta'rif. Coba kau akan tahu. Ya, mulai dari hal yang kecil. Antum ditawari makan. Ini coba makan. Selama halal jangan. Kayaknya warnanya hitam makanan ini nggak enak. Belum coba. Mungkin enak gitu kan. Selama halal nggak masalah. Jadi prinsip dasarnya bagaimana caranya supaya saya berani untuk melangkah. Tadi kan dia minta penjelasan tegas kan. Nah, tegasnya adalah melangkah. Selama itu benar jalan. Apalagi laki-laki. Nggak butuh wali ya laki-laki itu. Nggak perlu antum pergi melamar wanita atau menikah ditemani oleh ayah atau paman. Datang sendiri laki-laki gentle. Lamar, menikah selesai. Tapi menghormati orang tua mendatangkan mereka iya. Kerabat iya. Tapi antum tidak butuh wali beda dengan wanita. Maka untuk apa menunda pernikahan? Ini was-was syaitan. Sisi yang lain juga, kita menikah salah satunya Allah mengatakan untuk mengembangbiakkan kalian. Kita kalau menikah masih muda teman-teman, maka potensi untuk memiliki keturunan lebih banyak itu besar. Potensi juga untuk merawat anak-anak itu besar. Kalau masih muda, punya anak-anak beberapa, dia masih bisa suami istri bersinergi untuk menggendong, membawa ke rumah sakit, mengurus anak lah. Dibandingkan sudah nenek-nenek, kakek-kakek gimana caranya? Atau sudah berumur gitu ya. Gak mungkin, susah dia. Menggendong anak aja sudah sakit pinggangnya, sudah encok. Ini dan itu segala macam. Ya. Jadi memang Nabi SAW memanggil anak-anak muda. Oleh karena itu jangan ditunda. Dan selalu saya ingatkan ini ya. Kita bersyukur hidup di Indonesia, nikah di Indonesia mudah. Ya. Maharnya seperangkat alat sholat. Ya. Maharnya ayam jago. Ya. Atau apalah gitu ya. Kalau ada yang kasih emas juga kecil, ya, gak seberapa gitu. Artinya masih bisa kita jangkau. Di ibu kota gak bisa, pergi ke pedalaman. Banyak, mudah sekali. Ya. Kalau di negara-negara lain sulit sekali pernikahan. Oleh karena itu segera menikah, ya jangan ditunda. Ya. Oke, Ustaz. Ini ada lagi keluhan dari bujang yang lainnya Ustaz. Tentang mau nikah tapi takut kehilangan pekerjaan. Jadi hamba Allah laki-laki dari Jambi. Assalamualaikum. Mohon maaf nomornya 0812 dan mungkin tengahnya kita samarkan nomor akhirnya 7901. Pertanyaannya di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Insya Allah beberapa bulan lagi saya akan melangsungkan pernikahan. Mohon doa agar Allah mempermudah niat baik ini. Namun sebulan yang lalu saya kehilangan pekerjaan dan hingga kini belum mendapatkan pekerjaan baru. Mohon nasihat dan amalan apa yang bisa saya lakukan agar tetap sabar dan tegar dalam keadaan ini Ustaz. Yang pertama sekali nggak ada hubungannya antara antum menikah dengan pekerjaan. Ya. Jangan hubungkan pernikahan itu dengan pekerjaan. Nanti kalau sudah kerja baru menikah. Sudah kerja pun kayaknya masih baru setahun. Kumpulin duit dulu. Setelah itu nanti harus punya motor, punya mobil. Ini umur berapa baru mau nikah? Gitu kan? Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Carilah orang-orang yang sekufu, sepadan. Kata Nabi SAW, wa ankiul akfa aminkum. Nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Cari orang-orang yang bisa menerima kondisi dan keadaan kita. Bermula tips pertamanya berdoa. Agar Allah datangkan orang yang cocok dan sesuai dengan keadaan kita. Baru kemudian kita ikhtiar mencari orang-orang dimulai dari orang-orang kerabat dulu.
kerabat-kerabat terdekat, orang-orang yang sekampung dengan kita, yang gampang kita jangkau, sehingga bisa kita membangun rumah tangga dengan mereka. Nah itu saja langkah-langkah tipsnya sederhana begitu. Jadi nggak usah tunggu nanti punya pekerjaan baru menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya tegar menghadapi kalau kita belum punya pekerjaan. Teman-teman sekalian, rezeki itu maktub, sudah dicatat oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, disebutkan oleh Al-Mudri dalam kitab Sahih Targhib Tarhib beliau disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, sungguh rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana ajal mengejarnya. Tidak akan mungkin kita wafat sampai rezeki itu sudah dikasih kepada kita. Apa yang dikhawatirkan? Gitu kan? Justru saya selalu menyarankan untuk anak-anak muda muslim, menikah itu justru sebelum mencapai puncak kesuksesan. Jadi biarkan istri itu terbiasa membangun rumah tangga bersama kita suka dukanya. Kalau semua sudah ada, baru kita menikah, dia nggak ngerasakan dukanya. Dia langsung merasakan sudah enaknya saja. Ini kapan antum jatuh saja, sempat bangkrut usaha, tertipu orang, bisa saja dia tidak betah sama antum. Karena sudah dari awal antum memberikan kondisi yang sudah nyaman. Tapi kalau kita menikah sama-sama berjuang, saya lagi baru mau mulai usaha, saya baru mau mencari pekerjaan, bahasakan sama dia. Tapi insya Allah saya tulus, saya akan menjalankan rumah tangga dengan baik, menjalankan tugas dengan baik, saya juga akan mencari rezeki yang halal. Ya, saya akan memberikan hak selama memang itu adalah kewajiban saya. Sudah selesai. Dan insya Allah dengan niat seperti itu akan bisa berjalan. Ya. Oke, Taib. Selanjutnya ini tentang mau nikah tapi belum bayar hutang. Selanjutnya ini dari hamba Allah perempuan 35 Banyak benar masalahnya. Ini belum sampai ke pernikahan, Ustaz. 35 tahun dari Makassar dengan nomor 0852 dan mungkin nomor terakhirnya 8618. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang masih memiliki hutang lalu menunda pembayarannya tetapi justru melangsungkan pesta pernikahan dan sementara belum jelas kapan hutang tersebut akan dibayar? Bagaimana sebaiknya kita menyikapi kewajiban membayar hutang tersebut, Ustaz? Bolehkah kita menagih bayar hutangnya di pesta pernikahan dia, Ustaz? Gitu. Oh, berarti ini pemilik piutang. Pemilik piutang, Ustaz. Oke, kita bahas dari dua sisi ya. Boleh nggak orang menikah sementara dia masih punya utang? Ini mirip juga dengan pertanyaan kalau di bab jihad ya. Boleh nggak orang berjihad sementara masih punya utang? Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh dulu. Sampai kapan? Sampai pemilik utang meridohinya. Bilang baik-baik, saya masih punya utang nih sangkutan. Tapi sekarang orang tua saya menyuruh saya menikah. Maka boleh nggak saya izin saya menikah, ada uang yang akan, kalaupun saya dapat uang saya pakai dulu itu. Setelah itu baru saya membayar Anda. Kalau dia ridho dengan itu nggak ada masalah. Kalau tidak Anda harus dahulukan membayar utang dulu. Ya, karena utang ini juga satu kewajiban. Sampai Nabi SAW bersumpah mengatakan, sungguh seseorang itu kalau pergi berperang, kemudian mati syahid, dihidupkan lagi, berperang, mati syahid lagi, hidup lagi, berperang, mati syahid lagi, tidak akan diampuni sampai utangnya terbayar. Jadi memang nggak bisa, gitu ya. Di masa Nabi SAW, waktu Nabi SAW mau pergi ke perang Khaybar, ada seorang sahabat punya utang kalau tidak salah 10 dirham kepada seorang Yahudi. Yahudi ini orang kafir. Dan orang Yahudi ini karena tahu Muslim lagi mau bentuk pasukan pergi menyerang Khaybar, dan Khaybar adalah orang-orang Yahudi, dia bilang sama si Muslim itu, saya tidak mau kamu pergi jihad sampai kau bayar utangmu. Ini penghalang. Maka orang itu pun melapor kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun memberikan kepada dia untuk dibayar utangnya. Kalau bisa saja kan Nabi bilang, tidak apa-apa kamu jihad aja. Padahal sahabat ini sudah bilang, sama orang Yahudi itu, Nabi sudah janjikan kami menang di Khaybar dan pasti ada harta rampasan perang. Dan memang itu benar terjadi. Saya akan bayar kamu. Tapi dia nggak mau. Padahal itu orang kafir ya. Tetap Nabi akhirnya menyuruh dia membayar utangnya dengan membantu tentunya. Dibantu kemudian dia bayar. Gitu kan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu lebih baik tentunya kita membayar utang. Ya. Ada dua tips sederhana untuk membayar utang. Yang pertama itu ya, jangan utang kecuali butuh. Betul-betul butuh mendesak baru utang. Supaya antum tidak terhina di depan orang. Karena utang itu kan punya nilai kurang ya. Kalau misalnya contoh, antum pernah utang dengan seseorang dalam kondisi waktu itu antum butuh. Satu waktu ternyata ekonomi antum membaik. Antum lebih baik daripada dia. Tetap aja, satu waktu kita ketemu dia, orang itu masih memandang kita ini pernah utang sama dia. Kan gitu. Untuk apa kita masukkan diri kita ke satu zona yang kita ya sebaiknya tidak masuk ke situ. Kita hinakan diri kita. Tapi kalau dalam keadaan butuh berbeda. Ya. Makanya saya ingatkan teman-teman yang makin punya kemampuan, apalagi masih pakai kartu kredit.
Makin kaya, makin besar limit utangnya. Nah, ini jadi masalah ini. Ya. Sampai tadi hadis sudah saya sebutkan, orang mati syahid sampai 2-3 kali pun belum diampuni, belum bisa masuk surga sampai utangnya terbayar. Jadi harus hati-hati sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, niat dalam hati untuk membayarnya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang utang niat membayar, Allah akan mudahkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, siapa yang berhutang dia niat membayar, kemudian dia meninggal, maka aku walinya. Nabi SAW yang akan mengambil alih itu, ya, dengan cara yang sudah Allah izinkan beliau tentunya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kalau orang yang berhutang. Sekarang pemilik piutang, boleh nggak pemilik piutang ini menagih di acara pernikahan orang? Ya, kami tidak sarankan tentunya. Ya, Anda datang ke acara perkawinan orang, kemudian menagih utang tersebut untuk apa? Gitu kan. Kalau dia mengadakan pernikahan, tanya aja. Kemarin kan masih punya utang, kenapa nggak diselesaikan dulu? Tadi sudah kita jawab, harusnya dia tidak menikah ya. Tapi sekarang kalau sudah menikah bagaimana? Ya udah mungkin dia jahil, nggak tahu hukum ya. Maka bagaimana kita sebagai pemilik piutang tinggal menguatkan diri kita secara keimanan dan ilmu agama. Yang kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia seperti bersedekah seperti nilai yang dia utangkan sampai terbayar. Misalnya kita utangkan orang tanggal 1 Januari, dia harus bayar 1 Februari. Ternyata dia 1 Februari belum bayar. Nah, dari 1 Januari ke 1 Februari ini, setiap hari kita seperti bersedekah jumlah uang yang kita pinjamkan. Contoh kita pinjamkan orang 1 juta. Berarti investasinya 1 juta, ya, kita akan terima pahala seperti bersedekah 31 juta. Karena kan Januari 31 hari misalnya. Nah, kalau sampai lewat Februari, 1 Februari dia belum bisa bayar, kita tetap memberikan tenggang waktu, maka ada 2 keutamaan yang minimal kita bisa sebutkan. Yang pertama, dia akan mendapatkan 2 kali lipat sedekah per harinya sampai orang itu bayar. Jadi kalau tadi di bulan Januarinya seperti 1 juta sehari, ini seperti 2 juta per hari sampai orang itu bayar. Ya, kalau kita sentuh secara keimanan di sini teman-teman sekalian, berarti Allah memberikan pemilik piutang untuk mendapatkan pahala sedekah yang mungkin kalau dia tidak punya piutang, dia tidak akan sedekah sebanyak itu. Karena per harinya kita sedekah sejumlah utang, gitu kan? Kalau kita utangin orang 10 juta, kali 1 bulan, berarti investasi pinjamannya ke jalan Allah 10 juta, kita dapat pahala kalau 1 bulan 30 hari 300 juta. Kalau bulan kedua, kita berikan tenggang waktu 2 kali lipat, berarti sama dengan 20 juta per hari. Kalau bulan kedua juga 30 hari, berarti 20 juta kali 30, 600 juta. Tambah 300 berarti dalam 2 bulan saja kita seperti sedekah 900 juta hanya utangin 10 juta. Ada orang yang tidak dibayar utangnya sudah 10 tahun. Berapa banyak pahalanya? Ya. Jadi saran kami kepada penanya ini adalah bagaimana dia bisa mengontrol emosinya. Dia kejar keutamaan yang baru kami sebutkan tadi sambil nanti diingatkan baik-baik. Mudah-mudahan kita berharap justru karena dia masih punya utang, kita memberikan kelonggaran buat dia, kita juga terlibat pahala dalam pernikahan dia. Ya. Oke, selanjutnya dari hamba Allah, perempuan 30 tahun, dengan nomor 0896, belakangnya 4456. Ustaz, pertanyaan di sini, ada seorang wanita menikah selama 3 bulan, kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali ke rumah suaminya. Suaminya pun tidak menjemput dan tanpa ada talak yang terucap. Hanya ibu dari pihak laki-laki yang mengatakan, kalau mau menikah silakan saja, suamimu sudah tidak mau lagi denganmu, begitu bahasanya. Namun perceraian tidak pernah diproses di pengadilan agama karena suami menahan buku nikah. Setelah itu wanita tersebut melahirkan dan ketika anaknya berusia 3 tahun, ia menikah lagi dengan laki-laki lain secara siri. Pertanyaannya, apakah pernikahan siri ini sah atau termasuk dalam zina, Ustaz? Tidak sah. Karena belum terjadi perceraian. Perceraian hanya terjadi dalam 2 keadaan. Dia si laki-laki mengucapkan kalimat cerai yang jelas atau kalimat isyarat yang diniatkan cerai. Contoh dia mengatakan saya ceraikan kamu, jelas bahasanya, jatuh tolaknya. Ini main-main atau serius sama. Makanya nggak boleh kata Nabi SAW main-main di 3 hal, di pernikahan, perceraian dan rujuk, gitu ya. Jadi nggak boleh main-main. Atau keadaan yang kedua adalah si perempuan yang khulu. Dia mengajukan ke pengadilan agama untuk meminta pengadilan atau pemerintah menceraikan dengan suaminya.
Nah ini biasanya diundang oleh pengadilan 2 sampai 3 kali atau beberapa kali tergantung peraturan di pengadilan. Baru kemudian dikeluarkanlah surat cerai. Nah di saat itu setelah masa iddah baru bisa menikah. Tapi kalau ini menikah nggak boleh. Dan tadi perkataan mertuanya si perempuan ini yang mengatakan kalau mau nikah silakan saja karena suamimu sudah tidak suka sama kamu, itu bukan kalimat cerai. Karena mertua tidak bisa menceraikan. Ya, tidak bisa menceraikan. Yang bisa menceraikan hanya si suami di sini. Allahu a'lam. Jadi sebaiknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perempuan ini tidak boleh melanjutkan pernikahan dia sama si suami sekarang yang dia nikah siri itu, ya, dan dia tinggal mengambil kepastian hukum kepada suami dia. Minta diceraikan atau dia mengajukan di pengadilan. Ya. Oke, selanjutnya ini tentang Ini juga perlu diketahui oleh ukht ini ya. Dia kalau dilihat ditelusuri secara peraturan pemerintah kita melanggar juga ini. Ya. Karena tidak mungkin wanita menikah ya sementara dia masih punya buku nikah. Itu bahaya, bisa kena hukum, peraturan hukum itu. Nggak boleh. Ya. Oke, Ustaz. Selanjutnya masih tentang perceraian, Ustaz. Jadi dalam data statistik itu kita menemukan, Ustaz, bahwa perceraian di tahun 2024 itu sangat meningkat. Dan datanya sendiri itu angkanya 394 ribu kurang lebih. 85 ribu diantaranya itu merupakan gugatan dari suami dan 300 ribu lebih itu gugatan dari istri, Ustaz. Jadi ini angkanya menarik karena kebanyakan istri yang gugat, Ustaz. Jadi menurut antum kira-kira apa sih kiat-kiat agar kita tidak bercerai, Ustaz? Nikah itu bukan untuk cerai. Ya. Nikah itu sekali kita menikah, kita niatnya bersama-sama di dunia dan bersama-sama di akhirat. Jadi jangan pernah niat terlintas dalam pikiran, saya mau coba-coba dulu. Kalau cocok ya saya lanjutin, kalau tidak ya enggak. Niatnya dari awal begitu. Jadi yang muncul adalah selalu mencari kira-kira apa nih pemicu perceraian. Sedikit ada masalah langsung jadikan pemicu untuk perceraian. Jadi bukan begitu teman-teman. Kita menikah untuk meraih kebahagiaan karena itu nikah kan sunnah. Ibadah. Kata Nabi SAW, nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku, gitu kan? Jadi jangan pikirannya kepada hal-hal yang negatif, ya. Allahu a'lam. Ya. Oke, selanjutnya ini tentang ijab kabul anak angkat yang didasarkan kepada ayah angkat. Pertanyaan ini di sini dari hamba Allah, 29 tahun perempuan dari Pontianak, nomor belakangnya 5966. Pertanyaannya, Ustadz, sejak Maret 2024 saya baru mengetahui bahwa saya adalah anak angkat. Meskipun seorang orang tua saya tidak pernah mengatakan hingga hingga ayah saya wafat, saya menikah pada Juni 2021, saat itu saya belum mengetahui status saya sebagai anak angkat. Pada akad nikah, wali saya adalah kepala KUA, tetapi di dalam ijab kabul tetap disebut dengan binti dari nama ayah angkat saya. Pertanyaannya, apakah pernikahan saya sah? Dan saya sangat khawatir jika pernikahan saya tidak sah, sehingga hubungan saya dengan suami dianggap zina dan anak-anak saya menjadi tidak jelas nasabnya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Sekarang kita harus lihat dulu yang KUA, wali dari KUA yang menikahkan dia ini itu mengambil alih pernikahan ini karena tahu ya, status sebenarnya dia adalah anak angkat atau ayah angkatnya dia yang mewakilkan kepada wali hakim pemerintah dan dia betul-betul memposisikan diri sebagai ayahnya. Ini butuh dirincikan. Kalau misalnya kan ada sebagian orang, ada sebagian ayah, bapak angkat ya, bicara sama saya, Ustaz, saya ini sebenarnya ayah angkat, cuma saya nggak enak mau bilang sama anak saya gimana. Kalau saya jadi wali, saya nggak bisa jadi walinya, gitu kan? Lalu kami kasih solusinya, ya disampaikan kalau sudah dewasa anak itu. Dan pengalihannya kepada KUA. Konsultasi sama pihak pemerintah kita itu sudah ada regulasinya, ada peraturannya gitu ya. Jadi nanti KUA akan menyampaikan seperti apa. Kalau memang dia mengaku bilang saya ayah angkat, tolong nikahkan anak angkat saya ini, misal seperti itu, ya sah saja. Tapi kalau dia mengatasnamakan ayahnya, dia tidak bilang dia ayah angkat, cuma dia tidak berani untuk mengucapkan atau mengatakan saya nikahkan kamu sama anak, karena takut gugup misalnya, KUA juga tidak tahu, KUA cuma menerima kewalihan, ini harus diulangi nikahnya. Ini Allahu a'lam harus diulangi pernikahannya. Ya. Oke, selanjutnya ini dari hamba Allah laki-laki, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, anak perempuan dari abang saya atau hasil pernikahan dengan mantan istri saya, dengan mantan istrinya, mohon maaf, akan dilamar oleh calon suaminya.
Acara akan diadakan di rumah mantan istrinya dan diharapkan abang saya hadir sebagai ayah kandung sekaligus wali. Masalahnya, istri abang saya yang sekarang melarangnya hadir. Ia bahkan mengancam akan pergi dari rumah jika abang saya hadir. Kecuali semua acara dikendalikan olehnya dan ia yang duduk di pelaminan. Karena abang saya takut terjadi konflik rumah tangga, ia cenderung mengalah. Lalu mantan istrinya mengusulkan agar saya saja menjadi wali jika abang saya tidak hadir. Pertanyaannya, sejauh apa tanggung jawab abang saya sebagai ayah kandung yang masih hidup dalam pernikahan anaknya ini? Bagaimana solusi terbaik agar pernikahan tetap sah tanpa menimbulkan konflik rumah tangga? Ini butuh rincian. Kalau seandainya, ini kan kasusnya suami istri cerai, punya anak, yang si suami ini nikah lagi sama perempuan lain, begitu ya? Iya. Tadi dia punya istri yang lain. Sekarang anaknya dia dari mantan istrinya yang pertama ini mau menikah, perempuan. Dia jadi walinya. Sekarang dia diminta hadir dalam pernikahan tersebut. Istri dia yang sekarang tidak setuju. Karena cemburu nih. Ngelihat. Kalau saya tangkap tadi ini karena kecemburuan gitu ya. Nanti kalau dia hadir, dia ketemu sama mantan istrinya bagaimana? Kecuali si istri ini yang mengontrolnya. Mengontrol acaranya. Nah ini masalahnya sekarang. Kalau saya rincikan gitu ya. Kalau seandainya tadi keputusan dari si ayah wanita ini supaya tidak konflik sama istrinya yang sekarang gitu kan. Dia menyuruh dan dia mewakilkan perwalihan kepada adiknya atau kakaknya, itu boleh-boleh saja. Tidak masalah, secara hukum boleh. Karena dia wali sah, dia mewakilkan kewalihan tersebut. Itu boleh. Walaupun kita tidak ada uzur, kita boleh ngalihkan kepada orang lain. Apalagi kalau ada uzur gitu ya. Tapi ini butuh dirincikan. Sekarang kalau seandainya hadirnya dia sebenarnya ke acara pernikahan anak perempuan dan jadi wali, itu sebenarnya tidak ada mudarat. Maksudnya laki-laki sama perempuan dipisah, dia pun tidak ketemu sama mantan istrinya, dia murni datang mengangkat nikahkan, kemudian dia menggembirakan anak perempuannya bahwasanya ayahnya hadir, maka dia hadir saja. Dan tidak perlu dia ikuti peraturan istrinya, gitu kan? Tapi kalau memang ternyata di situ ada mudarat, dia lihat misalnya nanti dia akan disandingkan dengan mantan istrinya di pelaminan, nanti akan ada banyak pelanggaran-pelanggaran agama, ya wajar saja. Kalau dia tidak hadir itu boleh, ya. Dikhawatirkan nanti malah konflik terjadi dari istrinya gitu ya. Tapi di sini tidak usah ada istri ini ikut campur, dia yang mau mengatur pernikahan orang itu nggak mungkin, ya. Seperti itu Allah a'lam. Ya. Oke, selanjutnya dari hamba Allah, perempuan 42 tahun dari Jakarta, karyawan, dengan nomor belakang 0060. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika suami melakukan poligami dengan menikahi selingkuhannya, tetapi menutupi pernikahan tersebut dari istrinya Ustadz? Apakah perilaku ini sesuai dengan hukum poligami dalam Islam Ustadz? Boleh nggak seorang suami menikah tanpa izin sama istrinya? Boleh. Secara hukum ya, boleh. Tetapi ini tidak kami rekomendasikan, walaupun boleh. Beberapa ikhwah di pengajian pernah bertanya begitu, Ustaz, kan dalam hukum poligami kita nggak perlu izin istri. Saya bilang benar. Kalau gitu saya nikah aja diam-diam. Udah, habis itu nanti saya jalan di rumah tangga saya. Saya bilang boleh. Tetapi antum sedang menghadirkan sebuah bom waktu di rumah tangga itu. Ya. Karena orang yang menikah diam-diam dalam poligami ini seperti dia harus siap menghadapi konflik nanti. Mau nggak mau, kalau istri pertamanya tahu pasti akan ribut. Nah di sini keadaannya cuma dua. Dia bertahan dengan poligaminya tapi pasti akan ada hal-hal yang dia tidak nyaman. Tutur kata yang tidak sopan mungkin dari istrinya. Yang pertama mungkin keluarga istrinya ikut campur. Ini jadi masalah. Gitu kan? Tapi dia bisa bertahan. Kalau dia bersabar ya sudah. Kalau antum tebal muka, hati antum kuat untuk menghadapi cacian-cacian ya silahkan. Gitu kan? Tapi umumnya tidak seperti itu. Akhirnya harus memilih. Pilih yang lama. Sudah terlalu lama bersama-sama. Pilih yang kalau diceraikan. Sayang juga sudah lama. Yang baru diceraikan. Ini barang baru gitu. Masa baru sebulan 2 bulan cerai kan gitu. Rumah tangganya baru dibangun gimana. Tapi dia harus pilih salah satunya. Dan ini susah. Karena kalau dia pilih salah satunya. Dia bersama istri pertama. Pasti dia menyesal karena istri kedua ditinggalkan. Dia bersama istri kedua. Dia juga akan jadi beban. Karena istri pertama yang sudah 10 tahun sama dia. Terus ditinggal. Kan gitu. Lalu gimana yang sehat? Harusnya sehatnya itu dia membangun poligami itu di atas asas yang benar. Itu yang sering kami sampaikan. Yang pertama itu memang diniatkan dalam hati untuk menjalankan perintah agama.
Karena beda kalau kita niat mau menjalankan perintah agama, mau jihad, mau haji, mau keluarin zakat, mau poligami, semua sama. Kita mulai dengan niat yang benar, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, mulai diatur doa secara khusus, berdoa. Ya Allah mudahkan poligami hambamu ini ya Allah. Semudah-mudah, biarin Allah yang atur. Jangan kita yang mencari, biarin Allah yang memudah urusannya. Seperti yang saya lakukan seperti itu, berdoa saja Allah yang kasih, biar Allah yang punya cara. Karena kalau kita sendiri sebagai manusia kita belum tentu punya kapasitas untuk itu. Tapi biarin Allah, gitu kan. Yang ketiga, lebih banyak mendalami agama, ya. Baik kita ataupun istri, sama-sama ya. Dan yang keempat, penuhi kebutuhan istri maksimal. Apa yang kewajiban kita penuhi semuanya. Di antaranya nafkah. Tidak akan ketemu poligami dengan pelit. Ya. Setiap istrinya bilang mau beli ini, gak usah itu mahal. Habis itu mau nikah lagi. Gimana caranya? Ini beli bedak aja dari 50.000 pindah 70.000 gak mau. Terus mau nikah gimana caranya? Gak bisa ketemu poligami dengan pelit, gak bisa. Royal iya. Saya pernah bilang, royalitas mendatangkan loyalitas. Mau orang loyal, royal dulu. Baru loyal bisa datang. Gitu kan? Tidak ada loyalitas tanpa royalitas. Masalah biologis. Seminggu sekali hubungan biologis sama istrinya. Baru bicara poligami. Gimana caranya? Antum kalau poligami itu harus siap setiap hari biologis minimal sekali. Ya, kalau orang poligami 4 istri. Ini kan punya hak mabit ya. Nginap kan. Nginap itu berarti biologis. Karena sama istri pertama misalnya hari Senin. Istri kedua hari Selasa. Hari Rabu istri ketiga. Hari Kamis istri keempat. Hari Jumat kembali ke istri pertama. Berarti biologis. Hari kelima kembali lagi, hari keenam kembali lagi. Bisa nggak? Kenapa ketawa? Lah iya. Kalau seminggu sekali, itu pun loyo, malas. Nggak bisa. Harus betul-betul antum tes dulu istri yang satu nih. Bisa nggak? 1 hari 3 kali, nah gitu. Oh mampu, nanti istri antum bilang, wah kayaknya saya nggak mampu sendiri nih. Nah, dia harus penuhi itu, nggak bisa. Karena nggak bisa ketemu antara perhitungan dengan poligami, lemahnya syahwat dengan poligami nggak bisa. Gitu. Kesiapan antum sendiri, kemapaman dari sisi perekonomian, siap untuk menampung anak, nambah istri itu nambah anak berarti. Harus siap semua itu, ya. Nanti masalah melahirkan, pendidikan, segala macam itu. Antum siap nggak secara kejiwaan itu? Pulang kerja, ini nangis bayi ini, nangis bayi anak yang sana main. Banyak anak ini. Banyak anak harus siap pusing. Gitu kan. Nah kalau antum siap ya sudah. Gitu kan. Nah itu tipsnya. Insya Allah dengan kita tawakal kepada Allah bisa. Nah sekarang kita kembali pada ibu yang bertanya tentang masalah hukum suaminya. Apakah itu berdosa? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana keadaan seorang istri yang sudah terlanjur suaminya poligami? Ini tips buat ibunya gitu ya. Karena ditanya di kajian kami sampaikan. Yang pertama, setiap terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita lihat itu benar atau itu salah. Sekali lagi, kembali kepada agama Islam. Poligami dalam Islam tidak salah. Berarti di sini posisi suami ibu tidak salah. Itu dulu. Secara agama. Kita bukan ikuti adat istiadat keluarga atau adat istiadat negara atau memang cuma egoisme pribadi itu nggak ada. Dia salah nggak secara agama? Tidak salah berarti sudah selesai. Itu poin pertama. Poin yang kedua, duduk bicara baik-baik. Ini sekarang kamu sudah menikah. Apa yang ibu ini khawatirkan, diskusikan sama suaminya. Ibu yang bertanya apa yang dikhawatirkan silakan tanya, diskusikan. Sekarang sudah menikah. Saya ini cemburu. Coba bagaimana caranya supaya saya tidak cemburu? Apa kiat dari kamu? Tanya suaminya. Suaminya di sini harus siap untuk bisa memberikan gambaran, gitu kan? Memberikan jawaban. Sekarang saya tidak bisa menerima ini, belum bisa menerima. Dan gimana? Apa kiat dari kamu? Misal suaminya bilang baik, saya pertemukan, silakan diskusi, ngobrol. Saya tidak mungkin melepas rumah tangga yang baru ini. Kira-kira seperti apa? Nah, itu dibicarakan. Ya, baru bisa gitu ya. Kalau misalnya ibu yang bertanya ini tidak menemukan solusinya, suaminya bilang ya sudah kau terima, enggak terima terserah. Karena kan ada laki-laki begitu, kebodohan gitu ya. Bukan itu jawabannya. Dia bukannya menenangkan istrinya, dia malah ya sudah enggak mau terima terserah. Bukan begitu. Tapi kalau dia merangkul istrinya, ya sudah ibu respon. Kalau dia tidak merangkul ya sudah.
Ibu istikharahkan kepada Allah SWT, lihat rumah tangga itu bisa bertahan atau tidak. Apalagi dia menikah dengan selingkuhannya. Artinya dimulai dengan perbuatan yang haram gitu ya. Jadi kembali kepada apa yang kami sampaikan tadi. Oke, syukur Ustaz, Masya Allah. Pertanyaan poligami emang paling bikin ngilangin ngantuk insya Allah Ustaz. Selanjutnya ini tinggal Kalau poligami itu bagi laki-laki, biar sudah mau hadapi sakaratil maut. Laki-laki sudah diranjang kematian, antum aja ngomong, Pak mau nikah enggak? Itu bisa sadar tuh. Selama ruhnya belum dicabut. Masya Allah. Tinggal 2 pertanyaan lagi Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang permasalahan rumah tangga. Mungkin antum bisa memberikan tips bagi bujang-bujang di sini ataupun bapak-bapak di sini bagaimana menjadi seorang suami yang ideal, dan juga untuk ibu-ibu mungkin bagaimana tips menjadi seorang istri yang ideal dalam Islam Ustaz. Tafadhol. Ya, yang pertama, bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita tuh adalah sarana ibadah. Saya melihat ini bahtera ibadah paling besar, gitu ya. Jadi kita menikah menjadi status suami, dan kalau punya anak menjadi status ayah, kita menikah menjadi status istri, dan nanti kalau punya anak status ibu, ini semua karena perintah agama. Jadi kan ibadah. Karena kalau kita niat ibadah itu semuanya jadi mudah. Dan setiap detik-detik kehidupan kita yang kita lalui sebagai status suami atau status istri itu pahala terus berjalan. Ibaratnya saya sering kasih contoh di pengajian, kalau orang puasa, mulai azan subuh sampai azan maghrib kan dia berada di bahtera puasa. Detik-detik yang dia lalui itu pahalanya puasa jalan terus. Walaupun dia duduk, walaupun dia ngobrol, walaupun dia jalan, tapi dia sedang berada di bahtera puasa kan. Nah rumah tangga itu mulai akad nikah sampai mereka bercerai. Atau sampai salah satunya meninggal. Ini terus berjalan pahalanya. Maka dia pahala yang sangat besar. Tapi syaratnya diniatkan ibadah. Diniatkan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, fokus kepada kewajiban kita masing-masing. Kewajiban suami itu berkisar di poin-poin ini. Yang pertama itu muasyarah bil ma'ruf. Sebagaimana Allah mengatakan wa asyirhunna bil ma'ruf. Jadi gauli istri dengan cara yang santun. Santun ini banyak maknanya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan dari Anumah adalah menggaulinya hubungan biologis dengan yang baik dan memuaskan. Kemudian ada juga yang membahasakan dengan tutur kata yang baik. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akmalul mu'mina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya, wa khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur akhlak yang baik adalah baiknya orang pada istrinya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya sebaik-baik orang yang bermuamalah dengan istrinya. Nah berarti di situ pegangannya, muasyarah bil ma'ruf. Nabi SAW mengingatkan, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan. Ya. Jadi kita menjadi figur yang berbeda. Kata Umar radhiyallahu anhu, ini pernah kami sampaikan di kajian kita ini. Kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang memantau mangsanya. Jihad, cari nafkah, pokoknya serius kerja dengan alam laki-laki kita. Begitu kami masuk ke rumah kami kembali seperti anak kecil. Saatnya bercanda, berbeda menjadi figur yang berbeda. Buat diri antum sebagai laki-laki yang dalam muasyarah bil ma'ruf, setiap kali kita keluar rumah, istri rindu kapan dikembali. Figur orang yang dirinduhi, orang yang santun, orang yang ramah, orang yang dermawan gitu ya. Bukan figur yang orang kalau begitu kita keluar, istri gembira banget. Karena ini preman rumah sudah keluar gitu ya. Yang pertama muasyarah bil ma'ruf. Dan kita bermuamalah yang santun baik sama istri itu pahala. Allah yang perintahkan dalam Al-Quran. Yang kedua fokus kepada nafkah. Nafkah sebenarnya pernah saya sampaikan berkisar 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan transportasi semampu kita. Apa yang antum makan, kasih istri antum juga makan. Apa yang antum minum sama juga. Antum berpakaian, dia juga berpakaian. Tempat tinggal di tempat yang kita tinggali juga. Nah seperti itu. Transportasi semampu kita. Kita bisa kontrak dulu. Kita bisa sewa mobil, kita sewa dulu misalnya. Kontrak rumah tadi maksudnya. Atau kita bisa beli bagus. Makin antum berikan fasilitas yang bagus, maka makin besar pahalanya. Ya, karena kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya setelah beliau bandingkan dengan dinar untuk jihad, dinar untuk fakir miskin, bebasin budak, maka dinar untuk keluarga jauh lebih besar faedahnya ya atau manfaatnya. Dan ini tidak boleh dibengkalikan karena kata Nabi SAW sungguh sangat berat dosa bagi orang yang memberikan nafkah atau kewajiban nafkahnya. Yang ketiga kebutuhan biologis. Jadi nikah itu definisinya al-wata' biologis. Jadi nggak ada pernikahan tanpa biologis. Makanya harus memberikan hak pasangan. Niat karena ingin memberikan hak pasangan. Makanya Imam Ahmad waktu ditanya seorang laki-laki. Kalau kami lagi tidak mood, lagi nggak nyaman gitu.
lagi mumet dengan pekerjaan, lagi nggak enak sama istri, tapi istri ini kelihatannya dandan, mau terjadi interaksi biologis. Apa yang harus kami lakukan? Apa tetap kami dapat pahala? Kata Imam Ahmad, iya. Bila kamu niatkan untuk memberikan hak dia, atau kamu niatkan untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Tetap ini, biologis. Yang keempat adalah perlindungan. Ya, perlindungan ini dimulai dari perlindungan dari api neraka. Allah katakan dalam surah Tahrim ayat 6, surah nomor 66, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, al-ayat. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dengan pendidikan agama dan segala macam gitu ya. Serta juga pendidikan-pendidikan hal-hal yang bahkan kepada kebutuhan antum sendiri. Banyak permasalahan rumah tangga yang kami pecahkan teman-teman sekalian karena suami nggak membahasakan keinginannya. Merasa nggak enak, takut istrinya tersinggung. Bicara kebutuhan makanan kesukaan antum apa, biologis gaya antum suka. Silahkan dibahasakan karena halal sama mereka. Jangan itu dipendam akhirnya nanti bertahun-tahun jadi masalah ini. Ya. Dibahasakan baik-baik. Gitu. Ini penting. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan. Dilindungi dari segala macam mara bahaya. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang meninggal atau terbunuh karena membela keluarganya maka dia mati syahid. Nah ini poin penting yang harus diperhatikan bagi laki-laki. Jadi dia menjalankan kewajiban. Nah istri, kalau istri menjalankan juga tugasnya. Kewajiban yang pertama harus taat pada suami dan mencari ridhonya. Selama bukan maksiat wajib patuh. Ya, wajib patuh. Bagaimana dia merawat rumah, menatahnya, menatah dirinya seperti yang istrinya mau. Seperti yang suaminya mau. Karena Nabi SAW menggantungkan ridhonya Allah kepada ridho suaminya. Gitu kan? Sebagaimana Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang istri yang membuat suaminya marah. Maka Allah pun di langit akan marah padanya sampai suaminya ridho padanya. Kemudian yang kedua memenuhi juga kebutuhan biologis suami. Nah ini lebih tegas lagi. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang dipanggil oleh suaminya, walaupun dicorong asap rumahnya, dia harus datang menjawabnya. Bahkan dalam kondisi haid pun, dia tetap melayani suaminya, walaupun tidak digauli di kemaluannya. Gitu ya. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan Aisyah yang sedang mau, tapi Aisyah mengatakan, kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW. Dan kami ini maksudnya istri-istri Nabi semuanya. Maka beliau menyuruh kami mengencangkan kain di tempat keluarnya haid, lalu beliau menggauli kami. Dalam kondisi haid pun tetap memenuhi kebutuhan biologis suami. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kecuali dengan izin suami, terutama puasa. Dan di saat suami sedang ada di rumah. Karena Nabi SAW mengatakan tidak halal, tidak boleh seorang istri puasa sementara suaminya sedang ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Contoh, suami lagi cuti hari Senin. Nah ini biasanya ibu puasa Senin. Nah di sini harus izin sama dia. Besok kan cuti ini, tapi saya biasa puasa, diizinkan nggak? Oke silakan puasa. Atau dia bilang jangan puasa jangan puasa. Kalau lagi puasa sudah pun dia minta dibatalin karena minta ditemani makan atau biologis, Anda harus batalkan kecuali puasa wajib. Baru nggak boleh. Kayak puasa Ramadan misalnya itu tidak boleh. Ini termasuk hak. Kemudian juga tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tidak boleh memasukkan rumah ya kecuali orang-orang yang diridhoi oleh suami. Ini penting. Istri manapun kata Nabi SAW yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali, gitu ya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau kita fokus kepada ini, maka insya Allah akan aman. Kemudian saya tambahkan 2 tips yang penting dalam masalah menjadi pasangan ideal. Teman-teman sekalian, sepakati antara suami istri ini sebagai penutup ya. Kalau di atas kepala kita ini ada satu pedoman yang kita pegangi suami istri, yaitu Islam. Permasalahan apapun kembali ke Islam. Tadi sudah kita singgung gitu ya. Apapun mau tahu siapa benar, siapa salah kembali kepada Islam yang menghakiminya. Nah kita sepakat itu. Dari awal sehingga tidak ada lagi pikiran oh saya benar, kamu benar atau saya salah atau dia salah itu enggak ada. Karena semuanya akan kembali kepada Islam. Dia kembalikan kepada Islam. Kemudian tips yang terakhir teman-teman sekalian, ini juga tentu diikuti dengan banyak berdoa ya. Selain kita poin tadi, saya bilang maka ikuti dengan doa. Nah yang terakhir ini hati-hati sekali. Jangan pernah libatkan orang ketiga dalam rumah tangga. Ya, kecuali kita kembali kepada ahlinya. Masalah medis ke dokter, masalah agama ke ustadz atau ustadzah. Jangan libatkan semua orang. Ada orang semua teman kantornya diajak ngomong tentang suami atau istrinya. Ada semua tetangga diajak ngomong, semua kerabat. Ini orang seperti jalan tidak berbusana lagi. Karena semua orang tahu permasalahan dia. Jadi jangan. Nanti kita jalan baikan sama suami sama istri lalu mereka bilang kemarin ribut.
Kalau sekarang sudah gandengan lagi, nah gitu. Untuk apa? Jadi kita tutup teman-teman sekalian. Bisa saja kekurangan pasangan kita hari ini, tapi dia perbaikin besok. Tapi kita sudah telanjur sebar sana sini kan jadi nggak enak gitu ya. Nah ini tipsnya, mudah-mudahan bisa menjadi pasangan yang ideal insya Allah. Sudah selesai? Oh, masih ada satu lagi sih sebenarnya Ustaz. Baik. Oke. Ini tentang fenomena dari kalangan akhwat Ustaz. Yang ramai juga terjadi di beberapa tweets mungkin. Ini tentang fenomena baju branded ke kajian. Jadi ada pertanyaan dari seorang akhwat 30 tahun dari Jakarta, seorang karyawan. Oh, pertanyaan di sini, mohon maaf Ustaz. Oke, sebentar. Oh ya, Ustaz boleh tidak menggunakan baju branded untuk ke majelis ilmu mungkin di sini bahasanya, karena ada oknum yang menggunakan baju branded untuk ditunjukkan sehingga beberapa akhwat merasa minder dengan orang-orang yang menggunakan baju-baju bermerek tersebut. Dan ada juga di antara kalangan akhwat yang tidak menggunakan baju branded datang ke majelis ilmu, dan di sini kesannya jika menggunakan baju yang tidak branded itu, menggunakan baju branded itu di sini kesannya sombong, dan jika tidak menggunakan baju branded itu kesannya malah seperti bau badan karena bisa mengeluarkan keringat dan bau tidak sedap. Mungkin di sini trade-nya sedikit antara dua sisi Ustaz. Jadi yang pihak branded mereka mengatakan bahwa baju branded ini mungkin untuk bermegah-megahan atau untuk pamer, dan untuk yang ada juga kalangan yang mungkin mengatakan untuk tidak menggunakan baju branded karena tidak ingin sombong, namun dari pihak yang branded sendiri mengatakan itu seperti itu. Ini pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan terakhir. Baik. Pertanyaan sederhana teman-teman. Boleh nggak seorang muslim dan muslimah menggunakan baju yang branded, tas yang branded, sepatu? Boleh. Nggak ada larangan dalam Islam. Selama itu adalah kebutuhan, bukan mubazir. Ada orang mampu membeli sebuah handphone misalnya dengan harga 20 juta rupiah. Dan dia tahu dia kebutuhannya dari situ. Dan bagi dia tuh bisa dia jangkau. Karena income dia per bulan 200 juta, 150 juta. Bagi dia tuh bisa. Dan dia butuh untuk kerja. Ya, karena fasilitas yang ada di handphone itu. Gak ada masalah. Gitu kan? Gak ada masalah sama sekali masalah ini. Asal memang dia butuh. Yang tidak boleh tuh kalau mubazir. Beli koleksi. Sekian banyak. Mubazir. Itu gak boleh. Allah akan tanya. Karena harta di hari kiamat ditanya dari mana sumbernya, kemana dikeluarkan gitu ya. Jadi boleh saja. Termasuk juga orang mungkin memang ada sebagian orang memang subhanallah Allah bukain rezeki dari masih kecil. Saya tahu beberapa keluarga memang keluarga kaya raya. Jadi anak-anaknya itu lahir dalam kondisi memang dari kecil ya bajunya pakai merek itu. Ya memang tinggal di lokasi yang mahal di Jakarta, misalnya Jakarta Pusat, misalnya contoh. Memang sudah dari kecil sudah pakai mobil-mobil mewah. Yang beri itu orang tuanya. Tapi yang punya kemampuan. Jangan kita jadikan keadaan mereka, kita tarik kepada keadaan kita itu gak adil namanya. Kitanya yang tidak adil. Itu keadaan dia, Allah sudah berikan rezeki. Yang boleh adalah kita berdoa, ya Allah berkahilah buat dia dan berikan juga aku seperti apa yang kau berikan kepada dia. Itu boleh-boleh saja. Tapi jangan kita hasad orang, gak boleh. Gitu kan? Jangan jadikan tolok ukur itu ya. Jadi kalau orang masuk ke kajian, pergi dan itu boleh. Pakai baju yang bagus, kenapa tidak? Allah mengatakan, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambil pakaian terbaikmu pada saat menuju ke masjid. Jadi suruh pakai baju yang terbaik. Gak ada masalah dalam Al-Quran gitu ya. Kalau dia niatnya beda, ini mungkin tadi idealnya adalah dia memang sudah dari dulu pakaiannya begitu. Dia merasa nyaman, dia punya kemampuan finansial. Ya biarin aja. Dia mau pakai tas, dia mau pakai baju yang bagus, silakan. Yang penting tutup aurat, sopan di majelis. Gak ada masalah. Tapi kalau dia datang untuk merendahkan orang lain, begitu datang, langsung dia menghina akhwat yang lain, menghina ikhwah yang lain. Baju kamu tuh merek apa? Beli di bawah ya 30.000 misalnya. Ini kan gak benar gitu ya. Lihat nih saya pakai ini 5 juta. Itu gak benar. Itu haram dalam Islam. Menganggap remeh seorang muslim gak boleh. Ingat ya hati-hati nih. Karena sensitif sekali. Kalau kita niatnya karena ingin menikmati nikmat Allah, tidak ada kesombongan, kita merasa nyaman dan itu memang pantas kita pakai, ya udah, nggak masalah. Tapi kalau kita niat merendahkan muslim bahaya. Ingat hadis tentang riba. Kata Nabi SAW, riba itu 73 tingkatan. Yang paling rendahnya sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Yang paling tingginya level 73 dari riba, yang paling berat setara dengan merendahkan seorang muslim. Gak boleh teman-teman, ngerendahkan pakaiannya orang, handphonenya orang, itu lebih berat. Dia sama dengan dosa riba ke-73. Berat banget. Kalau Allah berikan kita kedua, kita syukuri.
Nah sebagai bentuk syukur misalnya kita juga bisa menghadiahkan kepada orang lain, kita berbagi dengan orang lain. Biasanya kan rasa iri itu muncul karena kita sendirian, kayak eksklusif. Tapi kalau kita juga datang di kajian, ada kelebihan rezeki walaupun tidak harus dengan harga yang sama baju kita, tapi kita punya beberapa lembar baju kita bagiin kepada akhwat-akhwat, kita sumbangkan mukena di masjid, misal contoh ya, itu ada andil kita, itu biasa meredam rasa hasad orang, ya biasanya meredam rasa hasad orang. Jadi setahu saya Allah alam itu tidak ada masalah, kecuali dia gunakan untuk hal-hal yang tidak dibolehkan. Juga sama, ini sekaligus kita singgung teman-teman sekalian ya sebagai penutup. Jadi masalah bau badan tadi itu. Sebenarnya saya tidak melihat bau badan itu dari jenis kain atau pakaian. Tapi pribadinya orang itu. Walaupun dia pakai baju yang biasa murah. Kalau dasarnya bawaannya orangnya mau bersih. Dia jaga kebersihan tubuhnya. Dia tahu itu bagian daripada agama. Kata Nabi SAW. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, bersih, rapi. Suka itu. Misalnya. Ada seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, Anda lihat apa yang Allah sudah berikan kepadaku ini. Orangnya tampan, bersih. Dan saya tidak mau ada orang yang menyaingi saya ya Rasulullah. Kalau orang baju lebih bagus, saya mau lebih bagus dari dia. Tapi saya tidak niat untuk menjatuhkan dia. Saya cuma ingin bersaing positif. Saya mau selalu saya yang paling tampan, saya yang paling bersih. Apakah itu sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Sombong itu kau menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, kalau sudah masuk ke zona remehkan orang lain baru. Tapi kalau dia tidak remehkan orang lain itu haknya dia. Silahkan. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, menjaga bau badan juga penting. Ya, itu bagian dari hal yang harus diperhatikan. Tapi Nabi SAW melarang orang yang masuk ke dalam masjid sementara dia baru habis makan bawang misalnya. Karena ada baunya gitu ya. Bagaimana ada sahabat masuk masjid rambutnya berantakan, Nabi suruh sisir dulu. Hadis tentang sholat Jumat, Nabi hubungkan antara pengampunan dosa 10 hari. Sepekan ke depan tambah 3 hari lagi. Itu hanya apa? Siapa yang tiba di hari Jumat dia mandi dengan sebersih-bersihnya. Gitu kan? Memakai baju terbaiknya. Memakai wangi-wangi yang dimiliki di rumahnya. Menyisir rambutnya dengan rapi. Memakai minyak rambut di kepalanya. Kemudian dia pergi. Ini semua ini mandi. Pakai baju bagus. Parfum. Gitu ya. Menyisir rambut dengan rapi, kemudian dia pergi ke masjid tanpa memisahkan dua orang yang duduk. Lalu dia dengarkan khatib pada saat menyampaikan dan dia ikut sholat Jumat, diampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat ke depan dan ditambah 10 hari. Ditambah 3 hari, berarti 10 hari. Hanya hubungannya dengan masalah kebersihan. Kita pun kalau bersih kan kita nyaman. Ya, kita jaga bau badan, bau mulut kan kita juga nyaman. Kita juga percaya diri. Nah ini harus kita jadikan sebagai sebuah pola memang ya. Karena Islam menolak hal-hal yang buruk seperti ini ya. Jangan sampai kita buka celah orang menghinakan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam penutupan kita, dicintakan dunia kalian ini kepadaku karena ada 2 hal. Adanya wanita yang dicintai, ada istri, ada ibu, ada anak, ada saudari, dan wangi-wangian. Laki-laki disuruh pakai parfum yang warnanya warnanya tidak terang, tapi baunya terang, baunya keras, maksudnya baunya nyaman. Bukan juga keras ini antum pakai parfum yang membuat orang tutup hidung gitu ya. Tapi parfum yang orang standar, orang semua suka. Nah kita pakai seperti itu. Allahu a'lam. Bagi ini bahasanya insya Allah teman-teman sekalian sudah masuk waktu iqamah kita tentunya. Seperti biasa kita azan dan iqamah. Ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami maka tolong dimaafkan dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.